Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali di malam hari ini dengan taufik dan kemudahan dari Allah, kita dapat berkumpul di salah satu majelis yang Allah muliakan, yaitu majelis ta'lim, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang larangan dan hukum mengolok-ngolok para ulama dan menjelekkan dengan memberikan laqab, dengan memberikan simbol-simbol kebencian terhadap seorang alim ulama. Jamaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membahas hukum mengolok-ngolok orang soleh dan ulama, maka pantaslah kita akan membahas betapa tingginya kedudukan para ulama dan betapa mulianya dan agungnya kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, ulama memiliki keistimewaan derajat berbanding dengan orang-orang beriman dan orang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 jemaah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keagungan para ulama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang beriman di antara kita. Orang beriman itu memiliki kasta. Orang beriman itu memiliki kespesialan di sisi Allah. Tetapi di atas orang beriman itu ada lagi jemaah, yaitu orang yang beriman yang memiliki ilmu, yaitu para ulama. Wallazina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Bukan satu derajat aja di atas orang beriman, tapi beberapa derajat jemaah. Nah, ini ayat ini jelas sekali menunjukkan agungnya kedudukan para ulama, besarnya keagungan dan kehormatan mereka, karena mereka merupakan peninggalan dan warisan para nabi. Yang mana kita tahu nabi itu nggak pernah meninggalkan harta, nabi itu nggak pernah meninggalkan dirham, nabi itu nggak pernah meninggalkan dinar. Tetapi Nabi mewariskan sesuatu yang berharga, yaitu ilmu. Yang mana ilmu tadi ini ditelaah dan dipelajari oleh alim ulama. Makanya kata para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini warisan para nabi. Dan Nabi SAW juga sangat-sangat peduli terhadap ahlul ilm. Derajat mereka sangat tinggi jemaah. Dan bagaimana penghormatan para sahabat Nabi SAW yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu jemaah. Dan itu nggak sama antara orang yang mengetahui alim dengan orang yang beriman tapi nggak alim. Itu nggak sama jemaah. Beda dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama enggak? Enggak sama. Beda coba. Beda sekali orang yang betul-betul paham mengkaji ilmu dengan orang yang enggak mengetahui sama sekali, coba. Ya. Ini jelas sekali nas-nas seperti ini menunjukkan tentang makanatul ulama, kedudukan para ulama. Di dalam riwayat jemaah, ya, bagaimana kedudukan para alim ulama ini sangat dihormati dari zaman ke zaman. Sebut zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berilmu di antara mereka itu sangat dihormati. Seperti Abdullah ibn Abbas, orang yang pakar dalam bidang tafsir. Abdullah bin Umar memiliki keilmuan yang sangat dalam. Abu Hurairah memiliki segudang ilmu hadis. Punya ya spesialis di dalam bidang-bidangnya masing-masing. Ada ulama di bidang fikih, ada ulama di bidang sejarah, ada ulama di bidang hadis, ada ulama dari dalam muamalah, fikih kontemporer, fikih al-waqi, banyak jemaah. Dan senantiasa mereka selalu menghormati para ulama, tidak ada satupun yang keluar dari mereka kecuali ucapan-ucapan baik. Makanya kita dianjurkan di dalam agama Islam ini selalu memuji para ulama. Selalu kita berterima kasih kepada mereka. Sehingga apa, kalau kita berbicara tentang sahabat Nabi, apa kita katakan? Radhiyallahu an. Setiap kita berbicara tentang sahabat Nabi, kita katakan radhiyallahu an. Kalau anaknya sahabat, bapaknya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma. Kalau anaknya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya sahabat, radhiyallahu anhum. Kalau sahabatnya wanita, kita katakan radhiyallahu anha. Kalau satu orang, kita katakan radhiyallahu anhu. Itu kenapa? Karena kita memuji mereka, mendoakan mereka selalu jemaah. Walaupun kita belum sampai derajat kita berterima kasih kepada mereka dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari mereka turun-menurun, pemahaman yang benar. Walhamdulillah sampai detik ini juga segala problematik kehidupan kita sudah ada solusinya. Siapa yang menjawab? Para ulama. Nih, siapa yang bisa menjawab itu semua? Para ulama. Kita sebagai orang awam ya, yang baru belajar, kita nggak ngerti apa-apa sih. Karena tabiat kita, nggak ada orang yang terlahir di dunia ini bisa menjadi seorang yang alim. Ya, orang yang lahir ke dunia ini bisa tahu dia fikih, bisa tahu dia ilmu hadis, bisa tahu dia fikih muamalah, nggak ada. Karena ini merupakan asal tabiat manusia. Apa kata Allah? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan dari perut ibu kalian, nggak ngerti apa-apa. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, ya, ada yang mengetahui di umur 20 tahun, tahu dia. Ada yang mengetahui di umur 30 tahun, baru kenal kebaikan. Ada yang mengetahui di umur 40 tahun, ada yang mengetahui baru 50 tahun, ada yang baru tinggal beberapa detik, dia mau meninggal, baru dia tahu baik. Ada. Dan para ulama terus lahir seiring berjalannya waktu. Tapi ingat jemaah, semakin kita dekat dengan hari kiamat, maka semakin sedikit peninggalan pewarisan harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama. Hampir sekarang antum jumpai para ulama sangat sedikit jemaah, sedikit sekali. Ya, begitu besarnya dunia ini, ya, dan begitu banyaknya manusia, tetapi berapa jumlah para ulama dengan jutaan dan miliaran manusia? Bisa kita katakan ada ulama sampai sekitar 2 juta ulama untuk sekarang ini pada bermeninggalan, berwafatan, meninggalkan kita. Berarti apa? Semakin dikitnya ulama tadi, maka semakin dikitnya ilmu dan terangkatnya ilmu. Dan ini tanda-tanda hari kiamat jemaah. Diangkat ilmu dengan diwafatnya para ulama. Ya, sehingga antum dapatkan di Medan aja ada alim ulama yang tinggal di sini.
Sampai kita datangkan dari Madinah sana jemaah. Kehadiran mereka sekali-sekali ke Medan misalnya. Ya. Ada info, berita, ada alim ulama. Itu pun yang hadir sedikit. Itu pun yang hadir mau menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ulama dikit jemaah. Karena tadi ya kita nggak paham kedudukan mereka, kita nggak paham betapa berartinya mereka untuk masyarakat ini jemaah. Kebutuhan kita kepada para ulama ini sangat jemaah ya. Layak dahulu para ulama itu dicari ya, dicari. Ada ulama di sana di Baghdad, di Irak, datang mereka. Yang dari Syam berangkat ke Baghdad, yang dari Baghdad berangkat ke Madinah, yang dari Madinah berangkat ke Mekah, Mekah terus gitu. Mencari ulama-ulama yang masih hidup. Saking kepinginnya mereka bermajelis dan berguru langsung di hadapan para ulama. Karena mereka paham bagaimana kedudukan ilmu tak kala sudah berada di sisi para ulama jemaah. Beda kalau antum bapak belajar di Ustaz, mungkin antum sudah melihat, oh masya Allah Ustaz ini ilmunya banyak kan gitu. Tapi kalau anda sudah naik level belajar dengan para ulama, itu beda lagi rasanya, klimaksnya itu beda. Tak kalau anda mendengarkan ucapan ulama, padahal sedikit aja ringkas, tapi memiliki makna yang begitu dalam, itulah ulama jemaah. Mereka mengetahui segala problem sebelum anda tahu. Mereka mengetahui ini fitnah sebelum kita tahu ini fitnah. Dan itu bisa dikenal dengan bagaimana kehati-hatian dan yang ada di dalam diri para ulama jemaah. Sehingga betullah Allah katakan, orang yang paling takut itu adalah para ulama jemaah. Di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam surah Al-Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah itu ulama. Kalau kita ingin tahu ciri khas ulama, rasa takutnya besar. Kita tahu dia ulama, bisa kita gelari dia seorang alim ulama, kiai kondang, ya. Seorang yang bisa dijadikan rujukan ilmu, tengok rasa takutnya gimana. Takut dia kepada Allah, takut dia terhadap sesuatu hal dosa, dia berhati-hati. Itu ulama, ya. Mereka yang orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu tadi inilah ya bertambah rasa takut. Tapi kalau ilmunya kurang, rasa takut juga kurang. Seiring berjalannya waktu, rasa takut itu akan besar bertambahnya dengan ilmu kita jemaah. Tak kala anda sendiri, tak kala anda beramai, kita merasa takut. Para alim ulama jemaah, bagaimana diceritakan rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Ali. Dia dikenal dengan rasa takut yang begitu dahsyat. Jadi ada seorang pelacur, wanita pelacur yang ingin menggoda ulama tadi ini. Aku akan goda dia. Orang udah nasihati sama pelacur itu, jangan. Dia ini alim ulama, hati-hati kau. Jangan kau goda dia. Enggak, aku pingin tengok dia. Betul nggak dia nih alim ulama kan gitu. Tahu dia nanti kalau berdua sama aku suruh pula kan gitu. Ya kan? Kadang ada orang kayak gitu. Dari casing oke, ya kan. Dari potongan ulama ya kan. Berjubah, pakaian begamis, berimamah. Tapi kalau disadarkan wanita, ngeri jemaah. Laki-laki pula ya kan. Yang paling berat ujiannya adalah perempuan lah. Perempuan di mana-mana yang bisa menaklukkan laki-laki siapa? Wanita. Sekelas syekh juga ya di wanita yang menaklukkan dia. Sesatnya seorang dari gara-gara wanita.
seorang hafizul Quran menjadi Yahudi gara-gara wanita. Bayangkan itu. Udah hafal dia 30 juz, bayangkan 30 juz dia hafal, nggak main-main tuh. Ya, bukan hanya Al-Fatihah aja yang hafal. 30 juz tuh berapa ayat tuh jemaah? 6.000 lebih ayat dah. 114 surah dia hafal dah. Gara-gara dia tengok dia anak sebel, mak cantik kali kan perempuan. Sur dia tanya, "Gimana, Dek?" "Yalah, Abang hafal 30 juz." "Iya." "Awak Yahudi, Bang." "Ya lojin lah awak Yahudi," kan gitu. Lojin dia Yahudi jemaah, ya. Hilang lah. Antum letak langsung tuh hafalan Quran. Bentar lah ini. Ya kayak gitu juga cobaan yang dirasakan. Disitulah dites keimanan seorang ulama. Betul nggak dia takut kepada Allah? Tak kala dia bersendiri, tak kala dia berdua. Ya, kalau rame-rame kayak gini ya kita akan menampilkanlah sisi ketakwaan kita. Ya, kita akan tampilkan rasa takut kita. Kita akan tampilkan kita seorang yang tawadu. Ya, seorang yang rendah hati, menjaga wibawa kan gitu. Ya, tapi kalau udah bersendirian, ya udah tahu kalah kan gitu kan. Ini cerita kembali ke cerita tadi. Si pelacur ini jemaah, wanita pelacur ini, dinasihatkan jangan. Dia alim ulama loh. Dia nggak main-main nih, nggak sembarangan nih. Udah aku tes aja lah. Ditesnya jemaah. Jadi si Imam Ali ini, ya, anaknya seorang ulama namanya Abu Nuaim. Pas datang di tempat tendanya, datang dia dengan pakaian yang udah menor lah pokoknya ya. Udah pakai wangi-wangian, udah pakaian seksi ya. Datang dia menggoda di peluknya ulama yang bernama Ali yang tadi ini, dekapnya, sambil dia bisikkan dengan bisikan cinta, "Ayo. Sekarang tidak ada lagi orang. Aku hanya milikmu dirimu seutuhnya. Silakan nikmati aku." Di situ jemaah, imam ini langsung menangis sejadi-jadinya, nangis nih. Saking mengerikan tangisan dia, sampai wanita tadi tuh ketakutan dan menangis juga dia. Ya, jadi bisa antum bayangkan, dia didekati wanita, dia nangis histeris gitu. Si wanita tadi nengok dia nangis, ikut nangis. Takut dia ini bukan laki-laki biasa nih kan gitu. Nangis dia kan. Langsung salah tingkah lah perempuan tadi ini. Waduh, akhirnya dia minta ampun, taubat dia. Itu baru ulama yang betul-betul takut. Kenapa mereka begitu takut? Karena keilmuannya, karena ketakwaannya. Dan ini berat kita mencari orang-orang seperti ini jemaah ya. Ini bisa dilihat dari bagaimana sikap mereka, baru kita bisa melihatnya jemaah. Jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menghormati keutamaan ulama jemaah. Ini hadis Masya Allah dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah," sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah. Lihat nih, kalau Anda mengagungi ulama, antum sudah mengagungi Allah. Kalau Anda menghormati ulama, berarti Anda sudah mengagungkan Allah. Kalau Anda menghinakan ulama, berarti Anda menghinakan Allah, menghinakan syariat Allah. Kenapa? Nabi mengatakan, "Inna min ijlalillah," sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah, ikrami zisyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghalifi wal jafi. Memuliakan orang tua yang muslim, satu. Yang kedua, memuliakan orang yang hafal Al-Quran. Tapi ingat, tanpa berlebihan, tanpa mengurang-urangi. Kadang ada orang yang menghormati ulama, mengagungkan ulama, lebih-lebih kali pula. Berlebih dia, kan gitu. Ulama-ulama memiliki istimewaan dengan keilmuan mereka. Tapi ingat, tetap mereka manusia. Bukan Tuhan. Bukan Nabi. Ya, mereka juga bisa salah jemaah ya.
Tapi ada di sebagian kita terlalu ekstremis, terlalu gulu berlebih-lebihan dalam menghormati ulama. Ini salah juga penempatan jamaah ya. Salah ya. Sampai air ludahnya pun ditampung ya. Sampai tersungkur-tersungkur dia menciumnya ya. Ini terlalu berlebihan jemaah kadang. Memang ulama, betul ulama dah. Pengagungan ulama dihormati, diagungkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita terbalik kali memang. Tahu alim-alim sikit dah punya karomah-karomah, lain pula lagi ceritanya, kan gitu. Ulama ini katanya bisa menembus tembok. Waduh, kok kayak gini ceritanya kan? Mak, menembus tembok kan? Awak pun bingung kalau udah cerita-cerita kayak gini kan. Ulama ini bisa mengeluarkan air dari tangannya. Ulama ini bisa berjalan di atas awan. Waduh. Ulama ini bisa berjalan di atas air. Aduh. Kan terlalu berlebihan jemaah. Sekelasnya para sahabat aja gak ada yang berlebihan dalam menghormati Abu Bakar, dalam menghormati Umar, bahkan bagaimana mereka mengagungkan Nabi. Hal-hal yang berlebihan gak senang Nabi ya. Ada para sahabat Nabi SAW begitu gulunya kepada Nabi SAW. Ya. Nabi mengatakan halaka mutanattiun, berlebihan orang yang bergulu-gulu berlebihan. Jangan kalian jadikan aku seperti Isa bin Maryam, seperti kaum Nasrani yang terlalu berlebihan kepada Nabi Isa jemaah. Aku ini seorang manusia biasa, hamba dan utusan Allah. Dah cukup. Itu Nabi. Kalau ulama lebih lagi di bawah itu jemaah. Pengagungannya kita hormati mereka. Bagaimana adab kita di hadapan mereka? Bagaimana sopan santunnya kita di hadapan mereka? Bagaimana kita bermuamalah dan interaksi kepada mereka? Berbicara bagaimana di hadapan mereka? Itu aja jemaah. Lebih dari itu nggak ada. Lebih dari itu nggak ada jemaah. Kalaulah ada pasti sudah dicontohkan dan diperlihatkan oleh sahabat Nabi kepada siapa? Rasulullah yang pertama kali. Rasulullah yang pertama sekali. Kepada siapa? Abu Bakar yang pertama sekali. Kepada siapa? Kepada Umar yang pertama sekali. Kepada apa? Kepada Utsman yang pertama. Kepada siapa? Kepada Ali. Tapi coba lihat bagaimana mereka tetap sama, biasa aja. Kepada Utsman biasa aja, kepada Abu Bakar biasa aja, kepada biasa. Kita gini juga. Seiring berjalan waktu kita belajar, ternyata ulama itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi mereka manusia biasa. Tetap hormati mereka. Karena apa? Dengan menghormati mereka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilul Qur'an ghairi ghalifi wala jafi'an wa ikrama zil sultanil muqsid. Demikian juga memuliakan para penguasa yang adil jemaah. Ini termasuk dari anjuran, hasungan, motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Bukan. Jadi orang tua itu harus dihormati umurnya jemaah ya. Kalau tahu dia orang tua, lebih tua dari umurnya dari kita, lebih hormati dia. Walaupun kita lebih mengenal kebaikan dari dia, walaupun kita lebih paham ilmunya, enggak. Selagi dia orang tua, orang tua. Hormati dia. Enggak boleh enggak dihormati. Dahulu jemaah, bagaimana para sahabat Nabi SAW sangat mengagungkan dan menghormati orang-orang tua di antara mereka. Sampai Abdullah bin Umar jemaah, anaknya Umar bin Khattab, dia pernah turun dari ontanya. Langsung turun dari ontanya, dia buka pecinya, dia kasih kepada orang Arab dusun, dia pakaikan peci, dia buka syalnya, dia kasih syalnya kepada orang Arab Badui, Arab dusun ini.
Murid-muridnya Abdullah bin Umar yang ada di sekeliling Abdullah bin Umar terheran. Kok kau kasih Abdullah bin Umar topimu yang berharga itu kepada dia? Kok kau turun dari ontamu dan kau pakaikan dia baju yang bagus? Apa kata Abdullah bin Umar? Orang ini teman karib ayahku dulu. Teman karib ayahku dulu. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, posisikanlah manusia sesuai dengan keadaan mereka. Tengok, kalau dia orang tua, posisikan. Jangan sampai kita merasa, wah, awak kan udah ngaji duluan. Kalian tahun berapa sih kenal ngaji-ngaji kayak gini? Kan kayak gitu. Awak lah yang duluan mengenal kebaikan. Gak boleh kayak gitu ya Pak ya. Jangan Anda merasa kita yang pernah duluan, kita enggak. Tapi kita harus merendah. Kalau dia orang tua, rendahkan suaramu, hormati dia, ya. Gak boleh kita. Karena ini, kata Nabi, bukan termasuk umatku yang tidak memberikan kemuliaan kepada yang lebih tua. Ini hampir attitude seperti ini hampir hilang jemaah, ya. Akhlak budi pekerti ini hampir hilang dalam diri kita. Jangan sampai termakannya zaman antum, ya, termakan juga hal yang seperti ini, ya. Medan memang keras, tapi tidak dididik untuk keras, ya. Tetap kita dididik dengan akhlak yang mulia. Kalau jumpa yang lebih tua, ngap, ya, limpul, ya kan, tua, kan gitu. Namanya juga orang tua, ya kan, ketua, tapi jangan tak limpul lah, kan gitu. Ketua, tertua maksudnya, kan gitu. Seperti itu jemaah, ya. Jangan hilang pelajaran-pelajaran yang seperti ini di dalam diri kita, jemaah, ya. Tetap hormati mereka, ya. Sayangi mereka, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yarham saghirana. Demikian juga yang tua harus menyayangi yang lebih muda. Perhatian kepada yang lebih muda. Jangan menentang tua umurnya, seinjak-injaknya, seenak-enaknya, menginjak yang lebih muda. Itu nggak boleh juga. Ya, harus selalu mengayomi, harus selalu memberikan kebaikan, ya, share kebaikan, ya, motivasi mereka, tunjukkan bagaimana sikap orang tua, kan gitu. Kalau udah tahu umur kita udah tua, jangan pula kita memberikan hal-hal yang buruk kepada yang muda. Sama dengan kita menghancuri yang muda, kan gitu. Kalau udah tahu kita berumur, kita baru, ini aku, mereka ini akan mencari motivasi kepada diriku nih. Kita kalau menjadi motivator, ya kita kasih yang baik-baik, jemaah. Apa yang bisa kita ambil dari abang-abang kita ini, kan gitu. Oh gini, itu. Jadi saling sinkronasi satu sama lainnya. Si yang muda mengambil pelajaran dari yang tua. Si yang tua mengasihi yang muda. Bagaimana para sahabat Nabi SAW, seperti itulah mereka jemaah. Hidup mereka itu stabil. Tahu, paham kedudukan yang tua tahu kedudukan yang muda. Di dalam sebuah hadis Nabi, ya. Nabi SAW pernah duduk di samping anak kecil. Di sebelah kanan nih anak ini. Di sebelah kiri ini orang-orang tua jemaah. Karena Nabi itu sangat mengutamakan dalam memberi minum dari sebelah kanan. Akhirnya karena posisi anak tadi ini di sebelah kanan, setelah Nabi minum kan ada sisa tuh. Para sahabat tuh paling suka tuh kalau ada sisa Nabi itu mencari keberkahan dari apa yang diminum Rasulullah. Nabi ngasih kepada yang kanan. Anak kecil rupanya ini. Tapi Nabi izin dulu nih kepada anak kecil nih. Apa kata Nabi? Ini gimana nih ya? Kau izinkan nggak aku memberikan minumanku kepada yang tua-tua yang di kiri? Lihat nih coba ya. Seorang Nabi meminta izin kepada anak muda. Berarti Nabi paham kedudukan mengasihi yang muda. Demikian juga Nabi tahu kedudukan yang tua. Akhirnya kata yang muda tadi ini apa? Gak mau aku ya Rasulullah. Aku gak akan kasih sisamu itu kepada mereka. Ya udah Nabi kasih kepada yang anak kecil tadi ini. Ya. Tetap kebenaran itu didahulukan. Tapi kadang ada orang ya, kalau udah berumur sedikit, ya dikasih tahu kebenaran dengan yang muda,
Sel-sel dia. Kau ya, kencing kau aja belum lurus lagi, kan gitu. Nggak pernah lurus lah Pak, kencing kita, kan gitu. Kau udah berapa banyak kau makan air garam kau? Nggak pernah pula kau mandi Pak di sana, kan gitu. Kau bantah aja kau ya, ada. Tapi kan aku ngasih yang tahu yang baik nih. Nggak ada tuh. Aku duluan lain kau orang kau. Ada, kayak gitu banyak kita jemaah. Kita kurang tunduk kepada kebenaran. Seakan-akan kebenaran itu di atas, ya, atau bahkan di bawah di umur kita. Kebenaran itu di atas umurmu, di atas segala-segalanya. Walaupun yang menyampaikan anak kecil, ya kita legowo. Umurnya lebih muda, kan yang dikasih taunya baik sih. Bang, jangan kayak gitu, Bang. Menurut aku tuh nggak bagus, Bang. Oh, ya udahlah. Tapi karena ego tadi ini ya, berat. Ego yang di dalam hati ini berat. Mengalahkan ego itu berat ya. Seakan-akan jatuh kehormatan kita tak kala kita dikasih tahu orang yang lebih muda. Mak, sepele kali dia mau akan gitu. Ada mulai kayak gitu kan. Sepele, padahal kita nge-share kebaikan tadi. Ini yang harus kita camkan jemaah. Ya, bagaimana kedudukan kita di mata manusia itu bagaimana sesuai dengan bagaimana kita mengagungkan mereka. Laisa minna man lam yurjil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimin haqqahu. Dan mengetahui hak-hak orang alim, tahu hak-hak orang alim itu gimana kedudukan mereka. Sejauh mana mereka, bagaimana kedudukan mereka, mereka susah payah memikirkan umat ini, kebaikan untuk umat ini. Ini semua jelas sekali jemaah ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para penuntut ilmu. Jadi berdasarkan hadis-hadis di atas ini jemaah ya, cintailah mereka, sayanglah mereka. Ya, hormatilah para ulama, penuntut ilmu itu hormati. Ada di dalam sebuah ucapan yang bagus jemaah ya. Ini dinukil dari Umar bin Abdul Aziz. Apa itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, jadilah kau seorang yang penuntut ilmu. Satu. Kalau nggak bisa menjadi seorang yang alim, maka jadi yang kedua, muta'alim, yang belajar. Kalau nggak bisa menjadi yang kedua, jadilah pendengar. Kalau nggak bisa menjadi yang ketiga, sayangi mereka. Lihat nih Pak, 4 hal. Kun aliman, jadi orang alim. Karena faktor umur, nggak mungkin lah aku jadi orang alim lagi jemaah. Umur udah 50 kan gitu. Ngapal Al-Kafirun aja udah payah kali kan gitu. Aduh udahlah. Yang kedua aja lah, muta'alim, belajar. Nggak ada batas waktu nih, unlimited nih belajar nih, sampai mati belajar. Nggak ada mengenal umur juga. Yang muda belajar, yang tua belajar, duduk bersama yang muda. Ya, nggak ada malunya dia, walaupun yang hadir yang muda-muda, dia sendiri yang tua, ya duduk. Kemudian kalau nggak bisa menjadi yang kedua ini, jadi pendengar setia. Kalau nggak bisa menjadi tiga-tiganya, nggak mampu kita nih, karena kesibukan, aktivitas, banyak schedule, acara, ya. Jadi yang keempat, cintai mereka. Cintai para ulama, penuntut ilmu, orang yang belajar, dan orang yang mendengarkan ilmu. Jangan jadi yang kelima. Fatuhli kobinasa. Apa itu yang kelima? Membenci alim ulama, membenci, mengolok-olok para penuntut ilmu, membenci orang yang mendengarkan ilmu. Ini salah jemaah. Itu salah. Kalau udah nggak bisa menjadi karakter yang ini, udah cukup cintai aja lah. Awak nggak pandai lah, duduk-duduk macam kalian ini lah. Belajar, duduk, tulis, ya nggak pandai. Awak nggak bisa juga dengar-dengar, nggak sempat. Tapi awak cinta sama kalian. Nggak ada aku benci sama kalian, aku sayang. Bas, cukup, selesai. Tapi udahlah nggak mau duduk, nggak mau mendengar sedikit pun, nggak mau dengar, nggak mau mengkaji. Bencinya na'udzubillah jemaah, ya bencinya sangat benci ya. Jijik dia, ngolok-ngolok. Cemana lagi jadinya kayak gini? Apa yang diharapkan lagi?
fatuhlik, kebinasan aja udah. Apa yang salah dari ulama? Apa yang salah dari penuntut ilmu? Apa yang salah dari orang yang mendengarkan ilmu? Apa yang salah? Kecuali kalau mereka duduk di diskotik, kecuali mereka jadi tukang begal, kecuali mereka jual kamput, togel. Silakan kau benci, nggak apa-apa. Bencilah. Tapi kok ada orang kok bisa-bisanya begitu bencinya, begitu memusuhinya para alim ulama, mencemooh, menghina, ya. Tengoklah tuh orang tuh. Ku tengok makin panjang jenggotnya makin bodoh tuh. Kan aneh jemaah. Kok ada pemikiran yang dari mana itu coba? Pemikiran dibilang setan ya setan memang dah. Pemikirannya setan, orang kok makin panjangnya makin bodoh, kan lucu, dari mana kan gitu. Kebodohan itu dari mana asalnya? Apakah orang yang bodoh mempelajari Al-Quran tiap hari dikatakan bodoh? Apakah orang yang menulis kitab dikatakan bodoh? Sampai putih janggut orang tuh. Lah kau hidupnya di mana? Sehari-harimu di mana? Di pasar, di pajak, teriak-teriak. Cobalah, coba engkau ukur standar dirimu dengan para ulama. Sebelum kita ngata-ngatai mereka itu orang bodoh, orang yang nggak ngerti apa-apa, ya, atau dengan lakop-lakop yang lain jamaah ya. Karena apa? Perbuatan dirimu ini sama mirip dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang kerjaannya itu mengolok-olok para sahabat, mengolok Rasulullah dan orang-orang yang beriman jamaah. Nauzubillah, nauzubillah jamaah. Makanya kalau kita nengok apa-apa yang ada di internet nih sekarang jamaah ya, itu kadang apa ya, kok lucu gitu, kaum muslimin ya, dia katakan dia muslim, orang berislam, tapi mulutnya karena meragukan keislamannya kan gitu. Kok yang betul-betul muslim apa hanya muslim karbitan kan gitu. Kok ada orang yang mengajarkan kebaikan dihina, diejek kan gitu. Kok separah itu hati seorang muslim yang katanya dia muslim dari lahir, mamanya muslim, bapaknya muslim juga. Gimana itu coba? Lihat bagaimana Allah ceritakan orang-orang kafir di dalam surah Al-Baqarah ayat 212 jemaah. Kerjaan mereka ini memang mengolok-olok orang yang beriman, orang kafir itu. Pastilah. Sikit-sikit ngolok, sikit ngejek ya. Saya pernah jemaah jalan ke sebuah mall ya. Kenal sama orang Aceh-Aceh ya. Oh. Kawan sih memang, tapi ya sabar kita memang dengan tingkah mereka ini aja bang. Orang-orang ini memang suka ngolok-ngolok ya. Pas nengok bini awak yang betul-tutup, itu bini kau macam kura-kura ninja banget ya. Awak ya senyum aja lah ya kan. Tapi memang Allah firmankan seperti itu sih di dalam Al-Quran. Nggak terlalu sedih kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Ngenyek, pandangan sebelah mata. Apa itu? Orang ini kaum dari mana nih? Kok aneh kali orang nih? Ya, udah pakaiannya kayak gini, pakaiannya kok macam kebanjiran aja, laki-lakinya kok macam pakaian daster aja, kayak gitu. Aja alhamdulillah dengan izin Allah terselmu, antum udah kayak gini. Mall, antum masuk mall-mall anak, masya Allah keren, lifestyle ya. Antum pakai, apalagi pakai barang-barang branded antum kayak gitu kan, pakai Nike yang di bawahnya kan gitu. Ya, wah ini lifestyle kan. Al-Mu'minun ayat 103 sampai 111.
sifat orang-orang mengejek imam dengan mata, dengan mata. Sangat menyakitkan jemaah, sangat menyakitkan. Bahkan yang menyakitkan kalau itu datang dari orang kita sendiri, dari orang muslim jemaah. Kalau dari orang non muslim ya selalu kita masih alah, memang tugas orang tuh kayak gitu. Tapi yang datang dari mulut orang Islam ini lebih menyakitkan jemaah. Pedih rasanya jemaah. Sakit, lebih sakit jemaah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Mutaffifin ayat 29 33 sampai 33, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sesungguhnya orang-orang berdosa adalah ya, kaum berjenggot. Nah, itu. Wa iza marru bihi taghamazun, dan apabila orang beriman itu lalu di hadapan mereka saling mengkedipkan mata, saling kasih kode, ya. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaum mereka akan kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka ini dalam keadaan sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga orang-orang yang beriman. Ayat ini jelas teguran keras, sifat ciri khas orang-orang munafik. A'udzu minasyaitonir rajim dalam soal 14 sampai 15. Wa beriman, mereka akan mengatakan iman. Dan apabila kembali kepada syaitan, mereka Allah katanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wah bilan allazi yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang yang beriman yang memberi sedekah. Jadi orang munafik itu kalau orang beriman, para sahabat membawa sedekah sedikit, apa katanya? Sedikit kali sedekahnya. Allah nggak butuh yang sedikit. Ternyata ada orang sahabat yang beriman membawa banyak. Kau tengok nih, ini orang ini riak nih. Jadi serba salah kita kan. Kita tulis infak kita 100 juta namanya Abdullah, salah, riak nih. Kalau kita tulis infak kita 200 juta hamba Allah, salah juga. Jadi mana yang betul? Gak ada yang betul lah. Semuanya jadi menurut orang tuh. Yang gak berinfak salah, yang berinfak salah, yang berinfak sedikit salah, yang banyak salah. Jadi ya tadi komen netizen ini memang mengerikan jemaah ya. Nauzubillah, ini sebuah tindakan makar ya terhadap ulama dan para tak kala kita meleceh dua hal. Mana di antara dua hal ini? Yang pertama, pelecehan terhadap pribadi yang ada dalam ulama tadi. Kita katakan dia pendek, kita katakan dia lemah syahwat, kita katakan dia wah pokoknya kayak gitulah ya, ada aja lah. Itu kembali kepada pribadi dia. Kalau Anda mencela ulama dari sisi pribadinya, ingat daging para ulama itu beracun. Jangan sampai antum menyundul gunung. Gunung kalau antum sundul, kepala antum pecah aja, Pak. Ya. Ulama tadi nggak bergeming, gunung tadi nggak bergeming. Kalau antum gigit dia, ya, daging para ulama itu bisa. Ya, beda kalau antum hina orang. Kalau antum ngolok-ngolok orang yang beriman aja,
ya udah. Tapi kalau antum mengolok-olok para ulama, ibarat antum makan daging yang berbisa, mati gitu aja. Duniamu nggak aman, akhiratmu lebih lagi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau nggak senang kita, ya diam aja. Lisan nggak boleh berbicara, ya hati juga tidak boleh. Nggak boleh kita mengolok-olok dari sisi pribadi mereka. Yang kedua, mengolok-olok ulama karena kedudukan mereka sebagai ulama. Karena kedudukan mereka memiliki kedudukan, kita olok-olok, ya. Dan ini termasuk perbuatan zindik. Tahu antum zindik? Zindik itu keluar dari Islam, sama dengan munafik jemaah, ya. Sifat orang munafik tadi yang saya jelaskan tadi itu suka mengolok-olok. Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, bagaimana cerita orang munafik selesai dari perang Tabuk. Ini cerita nih. Selesai dari perang Tabuk, sebagian para sahabat yang berjalan di belakang, Nabi kan naik onta tuh. Sebagian para sahabat di belakang lagi capek, tapi ada salah seorang ingin stand up komedi. Kalau sekarang bahasa kita stand up komedi ya, supaya orang bisa ketawa, bisa semangat lagi, ya. Yang ngantuk jadi semangat, kan gitu. Yang tadi loyo jadi semangat lagi. Stand up komedi dan. Apa kata dia? Kau tengok nih orang yang depan sana itu, yang di atas onta itu. Udah perutnya buncit, takut, paling penakut tak kalah berperang, makannya banyak pula tuh. Sahabat ketawa. Wah, ada sebagian sahabat mengatakan, kau ngejek Nabi kau nih ya, kuadukan kau sama Nabi. Langsung lari sahabat tadi ini bilang, ya Rasulullah tadi dia bilang kayak gini sama kau. Apa yang dibilangnya? Katanya dirimu tadi itu perutmu buncit. Nandanya apa? Rakus. Ya kan? Banyak makan berarti kan? Terus dia bilang kamu ini penakut. Ya. Kemudian dia bilang kamu ini adalah seorang yang paling dusta mulutnya. Wah. Lihat nih ya Pak ya. Nabi kalau berkaitan dengan kepribadian beliau yang dihina, banyaknya Nabi diam ya Pak. Tapi kalau agama Nabi marah. Ya, kepribadian beliau dia diam. Beliau diam sampai turunlah sebuah ayat yang menegur tentang sifat orang-orang seperti ini adalah sifat orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan olok-olok? La ta'taziru, jangan memberi uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir. Tadi yang orang yang melakukan stand up komedi tadi ini langsung berlari mengejar Nabi sampai dia terjatuh, dia pegang unta Nabi gitu. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami tadi cuma bersenda guraunya cuman. Kami cuma main-main lah. Jamaah enggak boleh. Enggak boleh jadi bahan gurauan para ulama. Enggak boleh menjadi gurauan ahli ilmu. Ilmu itu bukan menjadi bahan candaan. Enggak boleh. Kalau antum ingin lucu-lucu aja lah udah. Carilah cerita-cerita sendiri. Ya. Jangan suatu bawa agama, bawa Al-Quran, bawa surga neraka. Itu enggak bisa. Maka nih, lihat. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mereka mengolok-olok para ulama. Jadi jamaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, agunglah para ulama ya, karena mereka pewaris para nabi, karena mereka merupakan orang-orang yang menyalurkan ilmu kepada kita jamaah. Baik, wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.